Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Bayangkan, sahabat yang paling kamu percaya ternyata diam-diam mengirim santet hanya karena satu alasan, iri melihat hidupmu lebih baik darinya. Namun yang lebih mengerikan bukan santetnya, melainkan rahasia yang baru terungkap di akhir cerita. Apa sebenarnya yang dikirim sahabat itu? Dan kenapa setelah semuanya berakhir, justru kebenaran terasa lebih menakutkan daripada teror itu sendiri? Kesuksesan datang seperti hujan pertama setelah musim kering. Membawa aroma segar, tetapi juga memunculkan lumpur yang lama terkubur. Warung kopi kecil milikku akhirnya ramai pembeli. Setiap sore kursi penuh, tawa pengunjung bertabrakan dengan suara gelas. Hidup terasa bergerak maju, seolah roda nasib berputar ke arah yang benar. Di antara wajah-wajah yang datang memberi selamat, ada satu yang paling sering muncul, Raka, teman sejak bangku sekolah dasar. Senyumnya tetap sama, tipis dan rapi, seperti garis pensil di buku tulis lama. Ia memelukku, menepuk bahu, lalu berkata, "Kamu pantas mendapat semua ini." Kalimat itu terdengar hangat, namun matanya seperti cermin buram, memantulkan sesuatu yang sulit dibaca. Hari-hari berlalu tanpa curiga. Sampai suatu malam, tubuhku terasa berat seperti diselimuti pasir basah. Napas pendek, dada terikat. Saat terlelap, mimpi aneh datang. Aku berjalan di ladang penuh paku karatan. Setiap langkah membuat telapak kaki berdarah, namun aku terus maju tanpa bisa berhenti. Ketika terbangun, keringat dingin menempel di kulit seperti embun di kaca jendela. Kejadian itu terulang, bukan hanya mimpi, tetapi juga rasa sakit yang tak punya sebab. Punggung terasa seperti ditusuk jarum halus. Kepala berdenyut seperti genderang perang. Dokter bilang tubuhku sehat, tidak ada infeksi, tidak ada luka. Hasil pemeriksaan bersih, namun rasa perih tinggal seperti bayangan matahari sore, panjang dan mengganggu. Aku mulai memperhatikan sekitar. Warung tetap ramai, tetapi udara terasa berbeda. Aroma kopi bercampur bau tanah lembab, seolah hujan turun di ruangan tertutup. Lampu kadang berkedip, mirip mata lelah yang sulit terpejam. Di sudut ruangan, aku sering melihat benda kecil tergeletak. Paku, benang hitam, potongan rambut. Padahal aku yakin tak pernah menyimpannya. Raka semakin sering datang. Ia duduk di kursi dekat kasir, memandangku bekerja. Kadang ia membawa makanan, kadang hanya cerita tentang hidupnya yang terasa berat. Usahanya bangkrut, tunangannya pergi. Rumah kontrakan dijual. Kata-katanya seperti air keruh yang dituang perlahan ke dalam gelas bening. Aku mendengarkan, mencoba menjadi sahabat yang baik. Namun setiap kali Raka pulang, kepalaku terasa seperti dipukul angin dingin. Malam menjadi panjang. Suara jam dinding terdengar seperti langkah seseorang di lorong. Aku mulai bermimpi tentang sosok tanpa wajah berdiri di depan pintu warung. Tangannya membawa cermin retak. Ketika aku melihat ke dalamnya, yang tampak bukan diriku, melainkan Raka dengan senyum aneh. Aku menepis pikiran buruk. Persahabatan adalah jembatan, bukan jurang. Tetapi tubuhku seakan memberi isyarat lain. Rasa sakit muncul setiap selesai berbincang dengannya. Seperti tanaman yang disiram racun tanpa warna, perlahan layu tanpa tanda mencolok. Suatu pagi, aku menemukan sesuatu di bawah meja kasir.
Bungkusan kain hitam diikat benang merah. Di dalamnya ada potongan kuku dan serpihan kaca. Tanganku gemetar. Barang itu terasa dingin, seperti diambil dari dasar sumur. Aku teringat cerita lama tentang kiriman yang membawa penyakit. Logika berteriak agar aku membuangnya. Namun naluri berkata, simpan dulu, karena jawaban mungkin bersembunyi di sana. Sepanjang hari pikiranku kacau. Pelanggan berbicara, tetapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari dasar laut. Aku memandang cermin dinding dan melihat wajah pucat, mata cekung, seolah malam telah menggerogoti siang. Persis seperti lilin yang terus menyala, namun batangnya semakin pendek. Sore itu Raka datang lagi. Ia tersenyum, membawa kantong plastik berisi makanan. "Kamu khawatir kamu kecapean," katanya. Kalimat sederhana, tetapi nadanya seperti pisau dibungkus kain. Halus di luar, tajam di dalam. Aku memperhatikannya lebih lama. Matanya tidak benar-benar melihatku. Pandangannya menembus, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak kasat mata. Kami duduk berhadapan. Angin sore masuk melalui jendela, membawa suara daun kering. Aku ingin bertanya tentang bungkusan kain, namun lidah terasa berat. Seperti burung dalam sangkar, pikiranku terbang, tetapi mulut terkunci. Saat Raka berdiri hendak pulang, ia menepuk bahuku sekali lagi. Sentuhannya dingin, berbeda dari sebelumnya. Setelah ia pergi, punggungku kembali nyeri. Rasanya seperti ditarik benang halus dari dalam tulang. Malam itu aku sadar, musuh tidak selalu datang sebagai bayangan gelap. Kadang ia hadir sebagai wajah yang paling kita percaya. Iri hati bagaikan api kecil di dalam dada. Bila dibiarkan, ia membakar rumah persahabatan dari fondasi. Aku menatap bungkusan kain hitam di meja. Di luar, bulan menggantung pucat, seperti mata yang mengintip dari langit. Dalam diam, aku berjanji pada diri sendiri. Besok aku akan mencari jawaban. Jika benar ada kiriman gelap, maka sumbernya harus ditemukan, meski harus membuka luka lama. Dan tanpa aku sadari, bab pertama dari teror panjang telah bermulai. Bukan oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang pernah memanggilku saudara. Pagi menyapa seperti tamu yang ragu masuk. Cahaya merayap pelan melalui celah jendela, menyingkap sisa malam yang belum sepenuhnya pergi. Kepalaku terasa berat, seakan semalam aku memikul batu besar di punggung. Bungkusan kain hitam masih tergeletak di meja, diam namun berisik di pikiran. Aku membungkusnya dengan plastik lalu menyimpannya di tas. Hari itu warung tidak kubuka. Tubuh butuh jawaban, bukan kopi. Tujuan langkahku menuju rumah seorang lelaki tua yang dikenal warga sebagai penafsir tanda-tanda aneh. Orang menyebutnya Pak Wira. Ia tidak menjual jimat, hanya membaca isyarat seperti membaca cuaca. Jalan tanah menuju rumahnya lengang. Angin menggeser dedaunan kering seperti menyapu rahasia lama. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas cerita yang belum selesai. Aku tiba di rumah kayu bercat pudar. Bau asap dapur bercampur wangi daun sirih menyambutku. Pak Wira menatap bungkusan itu lama. Matanya seperti sumur yang menyimpan langit. "Ini bukan sekadar barang buangan," katanya lirih. "Ada niat di dalamnya. Niat seperti benih, jika ditanam di tanah benci yang tumbuh bukan padi, melainkan duri." Aku menelan ludah. Dadaku seperti dipukul ombak kecil berulang kali. "Siapa yang menanamnya?" tanyaku. "Biasanya orang terdekat," jawabnya, "karena mereka tahu pintu mana yang tidak terkunci." Kalimat itu jatuh seperti batu ke air tenang. Wajah Raka melintas di benakku. Senyum tipis, tatapan kosong, cerita hidupnya yang runtuh. Aku merasa seperti menatap cermin retak. Pantulannya mirip diriku, namun bentuknya salah. Pak Wira menyuruhku pulang tanpa menantang siapapun. "Jangan mengangkat pisau di tengah kabut," katanya. "Lihat arah asap terlebih dahulu." Aku kembali dengan pikiran penuh simpul. Siang terasa panjang, bayangan bergerak lambat di lantai. Setiap suara motor terdengar seperti panggilan.
Aku membersihkan warung berharap sibuk dapat mengusir takut. Namun rasa perih datang lagi, lebih tajam, seperti ada tangan tak terlihat menarik urat-urat dari dalam tubuh. Sore itu Raka datang lebih awal. Ia membawa 2 gelas minuman dingin. "Untukmu," ucapnya. Aku menerima dengan ragu. Tangannya gemetar sebentar, lalu stabil. Wajahnya terlihat letih, seperti orang yang menahan beban terlalu lama. Kami duduk tanpa banyak bicara. Hening di antara kami seperti jembatan kayu rapuh. Aku memandangnya dan berkata, "Rak, kamu percaya kalau perasaan bisa berubah jadi penyakit?" Ia tersenyum kaku. "Semua bisa berubah. Air jadi es, api jadi abu." Jawaban itu terdengar biasa, namun nadanya seperti pintu yang ditutup perlahan. Aku ingin bertanya lebih jauh, namun ia berdiri. "Aku pulang dulu, jangan kerja terlalu keras." Saat ia melangkah pergi, dadaku terasa sesak, seperti baru saja melepas burung yang seharusnya ditahan untuk ditanya arah angin. Aku mengintip keluar. Di bawah kursi tempat Raka duduk, ada benang merah terjatuh. Tipis, hampir tak terlihat, seperti garis luka di kulit. Malam datang membawa suara hujan. Di antara tetes air, aku mendengar bisikan, bukan kata, melainkan rasa, seperti ada yang menagih janji. Aku bermimpi lagi. Kali ini aku berdiri di depan cermin besar. Bayanganku berubah menjadi Raka yang memegang mangkuk berisi air keruh. Ia menuangkannya ke kepalaku. Air itu berubah menjadi paku kecil yang menembus kulit. Aku terbangun dengan jeritan tertahan. Kamar berbau tanah. Di lantai dekat pintu, terdapat gumpalan rambut yang bukan milikku. Lututku lemas. Tak ada alasan lagi untuk menunda. Pagi berikutnya, aku mengikuti Raka secara diam-diam. Ia berjalan ke arah pinggir desa, menuju rumah kosong yang lama tak dihuni. Dindingnya hitam oleh lumut, jendelanya seperti mata buta. Aku bersembunyi di balik pohon. Raka masuk sambil membawa kantong plastik. Dari celah pintu, aku melihat lilin menyala. Ia mengeluarkan bungkusan kain serupa dengan yang kutemukan. Ia berbicara pelan, seperti mengadu pada dinding. Wajahnya berubah. Senyum lenyap, diganti tatapan tajam penuh luka. Tangannya gemetar saat menaruh benda-benda kecil di dalam mangkuk. Aku mundur tanpa suara. Jantung berdetak seperti genderang perang. Dunia terasa miring. Sahabat bukan lagi jembatan, melainkan jurang. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi analogi yang pahit. Iri hati seperti air asin, semakin diminum semakin haus. Percaya seperti kaca bening, sekali retak, sulit kembali utuh. Aku ingin marah, namun yang datang justru sedih. Raka bukan monster. Ia hanya manusia yang tersesat di dalam gelap karena merasa kalah oleh terang orang lain. Sore itu aku duduk di warung sendirian. Matahari tenggelam seperti koin jatuh ke sumur. Aku tahu kini ada 2 pilihan. Membiarkan racun bekerja sampai habis atau mencari cara menghentikan arusnya. Teror belum selesai. Baru saja membuka pintu kedua. Dan aku mengerti, bahaya sesungguhnya bukan pada benda yang dikirim, melainkan pada perasaan yang tak pernah diungkapkan. Bab ini berakhir dengan satu kesimpulan pahit, yang melukai bukan tangan asing, melainkan hati yang dulu pernah kupercaya. Subuh hadir seperti napas orang sakit, pendek dan dingin. Tubuhku masih terasa rapuh, seolah malam menggerogoti tulang sedikit demi sedikit. Aku duduk di depan meja, menatap secangkir air putih yang belum tersentuh. Permukaannya tenang, tetapi di dalamnya aku melihat bayangan masa depan yang keruh. Jika diam, racun terus bekerja. Jika bergerak, luka lama akan terbuka. Aku kembali mendatangi Pak Wira. Rumah kayunya tampak lebih suram dibanding kemarin. Asap tipis keluar dari dapur seperti pesan dari dunia lain. Lelaki tua itu mendengarkanku tanpa memotong cerita. Wajahnya tenang, namun sorot matanya berubah serius ketika aku sebut nama Raka. Perasaan yang dikubur terlalu lama bisa menjadi kuburan bagi orang lain, ucapnya. Santet bukan hanya soal benda, melainkan niat yang dipelihara seperti ternak di kandang gelap. Ia memberiku segelas air yang telah dibacakan doa. Rasanya pahit, namun menenangkan. Ini bukan senjata, katanya, melainkan perisai. Kamu harus bicara padanya. Jika tidak, kebencian akan mencari jalan sendiri. Aku kembali dengan langkah berat, seperti membawa peti kaca berisi badai.
Warung masih tutup, jalanan sepi, udara terasa menggantung seperti kain basah di tali jemuran. Aku tahu pertemuan itu tak bisa ditunda. Menjelang sore, Raka datang tanpa dipanggil. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia duduk tanpa salam. Tangannya menggenggam lutut seolah takut jatuh. Hening memanjang di antara kami. Aku bisa mendengar napasnya yang tidak teratur, seperti mesin tua kehabisan oli. "Kenapa kamu mengikutiku kemarin?" katanya tiba-tiba. Aku tidak kaget, karena tubuhku sakit tanpa sebab. Karena mimpiku penuh duri. Karena aku menemukan barang yang bukan milikku. "Kamu selalu punya segalanya. Dulu nilai tertinggi, sekarang usaha ramai. Aku seperti bayangan yang tertinggal di sore hari." Aku menetapnya. "Aku tak pernah ingin meninggalkanmu, namun hidup melakukannya," jawabnya cepat. "Setiap senyummu seperti pisau, setiap kabar baikmu seperti hujan di atap bocorku." Kalimat itu mengalir seperti lumpur dari bendungan retak. Raka berdiri. Wajahnya berubah keras. "Aku hanya ingin kamu merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan." Aku merasakan nyeri tajam di dada, seperti ada paku ditancapkan perlahan. "Kamu membunuh persahabatan kita demi iri?" tanyaku. Ia menunduk, bahunya gemetar. Aku tidak tahu caranya berhenti. Angin masuk dari jendela membawa bau tanah basah. Di luar langit menggelap cepat, seperti mata yang ditutup paksa. Aku mengeluarkan air dari Pak Wira dan meminumnya. Rasa pahit menyebar, namun tubuhku sedikit ringan. Raka memperhatikan dengan curiga. "Apa itu?" tanyanya. "Harapan," jawabku singkat. Tiba-tiba lampu padam. Warung tenggelam dalam hitam. Suara hujan jatuh seperti langkah 1000 kaki kecil. Aku mendengar Raka berbisik, mengucapkan kata-kata asing. Udara terasa berat, seolah ruangan dipenuhi asap tak terlihat. Aku merasakan sesuatu menekan punggungku, seperti tangan dingin dari belakang. Aku mengingat pesan Pak Wira, jangan mengangkat pisau di kabut. Aku berdiri dan berkata dengan suara gemetar namun jelas, "Berhenti, Rak, ini bukan jalanmu." Dalam gelap, aku melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Bukan manusia, bukan juga bayanganku. Bentuknya seperti asap berlipat. Raka terkejut. Ia mundur. "Aku tidak memanggilmu sekarang," katanya panik. Bayangan itu mendekat, suaranya seperti daun kering diseret angin. Aku merasa kaki lemas. Dalam kepalaku muncul analogi aneh. Kebencian seperti anjing liar. Sekali dilepas, ia tak mengenal tuannya lagi. Raka jatuh berlutut. "Aku hanya ingin adil," teriaknya. Bayangan itu menyentuh bahunya. Ia menjerit. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Ruangan kosong. Tidak ada asap, tidak ada sosok. Hanya Raka yang tergeletak, napasnya terengah-engah. Matanya terbuka lebar, seperti baru melihat jurang. Aku mendekatinya. Tubuhku masih sakit, namun ada kekuatan baru. "Ini akibat pilihanmu," kataku lirih. Air mata mengalir di pipinya. Aku takut. Aku merasa kecil. Kamu seperti gunung, aku seperti pasir. Gunung juga bisa runtuh, dan pasir bisa menjadi jalan. Kami diam lama. Hujan mereda. Di luar suara kodok mulai terdengar. Malam tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Raka bangkit perlahan. Wajahnya pucat, namun tatapannya berubah. Tidak ada lagi kebencian, hanya lelah. "Aku akan menghentikannya," katanya pelan. "Aku akan membakar semua yang aku pakai." Aku mengangguk. Dalam dadaku ada luka dan lega sekaligus. Persahabatan kami seperti kaca pecah yang dilem ulang. Tidak akan kembali sempurna, namun masih bisa memantulkan cahaya. Saat Raka pergi, aku duduk sendirian. Tubuhku masih perih, tetapi rasa sakit itu berbeda. Seperti bekas luka setelah operasi, perih yang menandakan penyembuhan. Aku menyadari satu hal penting. Perang paling berbahaya bukan melawan makhluk gelap, melainkan rasa iri yang tumbuh di dalam hati manusia. Bab ini ditutup dengan pemahaman pahit. Teror tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang ia muncul untuk membuka mata. Namun aku tahu, perjalanan belum selesai. Jejak gelap masih tersisa, dan malam belum sepenuhnya pergi. Pagi tumbuh seperti bunga yang ragu mekar. Udara masih menyimpan sisa hujan semalam, lembab dan dingin, seolah bumi baru saja menangis panjang. Aku membuka warung dengan langkah perlahan. Tubuh belum sepenuhnya pulih, tetapi napas terasa lebih lapang dibanding hari sebelumnya.
Rasa nyeri masih ada, namun tidak lagi seperti paku yang diputar di dalam dada. Lebih mirip bekas luka yang diusap angin. Pikiranku tertuju pada janji Raka, menghentikan semua perbuatannya. Kata-kata itu terdengar seperti abu sisa api. Ada panas yang pernah menyala, namun kini hanya tersisa warna kelabu. Aku ingin percaya, tetapi kepercayaan seperti kertas basah, mudah robek bila ditarik terlalu cepat. Siang berjalan lambat. Pelanggan datang satu persatu. Suara cangkir beradu terdengar seperti lonceng kecil penanda hidup masih berlangsung. Namun di sudut batin ada rasa waspada. Aku seperti orang yang pernah digigit ular, kini takut pada tali yang bergerak. Menjelang sore, Pak Wira datang tanpa undangan. Langkahnya pelan, tetapi tatapannya tajam seperti mata burung elang. Ia duduk dan memesan air hangat. Api yang dinyalakan dengan benci tidak selalu padam dengan air maaf, katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Raka bilang ia akan menghentikan semuanya. Pak Wira menggeleng pelan. Niat bisa berubah, namun jejak yang sudah tertinggal sulit dihapus. Seperti asap di kain, bau tetap tinggal walau api mati. Kata-katanya membuat perutku terasa kosong. Aku teringat bayangan yang muncul malam itu. Sosok tanpa rupa yang mendekat seperti kabut bertulang. Jika benar semua itu berasal dari perasaan iri, maka perasaan itu masih mungkin bersembunyi di sudut hati Raka. Siang itu aku memutuskan pergi ke rumah kosong tempat ia biasa melakukan ritual. Jalan ke sana terasa lebih sempit dari sebelumnya. Dedaunan kering berderak di bawah sepatu, seperti tulang kecil patah satu persatu. Langit mendung, cahaya matahari tersaring tipis seperti kain abu-abu. Bangunan itu berdiri bisu, pintu setengah terbuka, bau dupa bercampur tanah basah menyambutku. Di dalam, lantai penuh abu hitam, ada bekas lingkaran kapur, ada kain merah yang terbakar setengah. Raka tidak ada, namun suasana terasa seperti ruangan yang baru saja ditinggal makhluk lapar. Aku melangkah lebih dalam. Di sudut ruangan terdapat mangkuk tanah dengan serpihan foto. Foto itu milikku. Wajahku terpotong. Mataku tercoret hitam. Jantungku berdebar seperti burung terjebak di jaring. Aku keluar dengan kepala pening. Dunia seakan condong ke satu sisi. Janji Raka terdengar rapuh seperti daun kering diinjak hujan. Aku sadar, proses gelap tidak berhenti hanya karena kata maaf. Ia hidup dari kebiasaan, bukan dari niat sesaat. Malam datang cepat. Warungku tutup lebih awal. Aku duduk di kamar dengan lampu redup. Angin luar menggeser tirai seperti tangan tak terlihat. Dalam diam aku merasa sesuatu mengamati, bukan dari sudut ruangan, melainkan dari dalam pikiranku sendiri. Tiba-tiba tubuhku panas, seperti ada api kecil menyala di perut. Napas menjadi berat. Aku melihat bayangan bergerak di dinding. Bentuknya memanjang, seperti orang yang berdiri dengan punggung bengkok. Aku memejamkan mata, mengingat air dari Pak Wira, mengingat kalimat, "Perisai bukan senjata." "Pergi," bisikku. Bayangan tidak langsung hilang. Ia berputar seperti asap mencari celah. Aku merasakan rasa takut dan marah bercampur, seperti kopi yang dicampur garam. Tidak bisa diminum, tidak bisa dibuang. Di luar hujan turun lagi. Bunyi air di atap seperti ribuan jari mengetuk pintu. Dalam suara itu aku mendengar langkah seseorang. Pintu diketuk perlahan. "Ini aku." Suara Raka terdengar serak. Aku membuka pintu dengan ragu. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tangannya membawa karung kecil. Bau asap menempel di bajunya. Aku sudah membakar semuanya, tetapi tidak semuanya mau pergi. Aku menatap karung itu. Di dalamnya ada sisa kain, benang, tulang kecil. "Kenapa kamu kembali?" "Karena aku takut," jawabnya jujur. Seperti orang yang menyalakan api di hutan, lalu angin datang. Aku tidak tahu kemana larinya. Kami duduk berhadapan. Di antara kami, karung itu seperti saksi bisu. Raka menunduk. Aku kira iri bisa membuatku kuat, ternyata hanya membuatku kosong. Aku menarik napas panjang. "Perasaanmu seperti air asin. Kamu minum untuk menghilangkan haus, tetapi justru semakin kering." Ia mengangguk. Air mata jatuh satu persatu. "Aku tidak ingin kamu mati." Kalimat itu seperti cahaya kecil di lorong gelap. Aku berdiri dan membuka karung itu di luar rumah. Hujan menyiram isinya. Abu larut bersama tanah.
Api terakhir padam tanpa suara, seperti bintang jatuh ke laut. Namun malam belum selesai, di udara masih terasa berat. Bayangan di dinding kembali muncul, lebih tipis seperti sisa asap. Raka gemetar, aku memegang bahunya. Ini bukan lagi tentang kamu atau aku, ini tentang berhenti. Aku membaca doa pendek, kata-kata sederhana, tetapi keluar dari dada, bukan dari mulut semata. Bayangan itu bergetar lalu memudar seperti lukisan di sapu air. Hening datang, hujan melemah, dunia terasa lebih luas. Raka duduk di lantai kelelahan. Aku juga, kami seperti dua orang yang selamat dari banjir kecil. Dalam keheningan itu aku memahami satu hal. Dendam adalah api, persahabatan adalah air. Bila air tercemar, api menang. Bila air jernih, panas padam. Tidak ada pahlawan di sini, hanya manusia yang belajar memadamkan diri sendiri. Bab ini berakhir dengan perasaan aneh, lega bercampur takut, seperti berjalan di tanah bekas kebakaran, hangat namun penuh abu. Aku tahu, sisa gelap mungkin masih bersembunyi, tetapi malam ini setidaknya api sudah menjadi hujan. Pagi muncul seperti anak kecil yang takut keluar kamar. Cahaya hanya berani menyentuh jendela sedikit demi sedikit. Setelah hujan semalam, tanah mengeluarkan bau besi dan daun mati. Aku berdiri di depan warung dengan tubuh lelah, namun perasaan lebih ringan. Seperti orang yang baru melepaskan beban karung dari punggung. Langkah masih goyah, tetapi tidak lagi terhuyung oleh rasa tercekik. Raka sudah pulang sejak dini hari. Ia pergi tanpa banyak kata, hanya menunduk dan berjanji akan menjauh sementara. Janji itu terdengar seperti kertas tipis di tengah angin, namun tetap lebih baik daripada diam. Aku menatap jalan desa yang kosong. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan berlipat. Hanya burung mematuk sisa nasi di tepi selokan. Warung kubuka kembali, kursi disusun, gelas dicuci. Setiap bunyi air terasa seperti musik kecil yang mengusir ingatan buruk. Namun di dalam kepala masih ada gema malam tadi. Seperti bekas petir di mata. Cahaya sudah hilang, tapi garisnya tertinggal. Pak Wira datang saat matahari naik setengah. Ia duduk di bangku dekat pintu. Wajahnya terlihat lebih tua, seolah semalam ia ikut bertarung tanpa senjata. "Kamu selamat," katanya pelan. "Aku masih berdiri," jawabku. Ia mengangguk. "Itu artinya kamu belum dikalahkan." Aku menuangkan air hangat. Uap naik seperti ruh kecil yang ingin terbang. "Apakah semua sudah selesai?" Pak Wira tersenyum tipis. "Luka bukan hanya di badanmu. Ada bekas di batin Raka, dan ada sisa di udara. Dunia tidak langsung bersih hanya karena satu api dipadamkan." Kata-katanya seperti hujan tipis, tidak deras, namun cukup membuat tanah basah. Aku terdiam. Di luar suara motor lewat seperti tanda kehidupan berjalan terus, tanpa peduli drama manusia. Siang itu, tubuhku kembali terasa aneh. Bukan sakit seperti sebelumnya, tetapi seperti ada dingin tipis menyentuh tulang. Aku memejamkan mata. Dalam benakku muncul bayangan rumah kosong, lingkaran kapur, mangkuk tanah. Seperti foto lama yang enggan dibakar. Aku memutuskan pergi ke sungai kecil di belakang desa. Air mengalir tenang, membawa ranting dan daun. Aku mencuci tangan dan wajah. Air dingin menyentuh kulit seperti nasihat tanpa suara. Apa yang kotor harus dibasuh, bukan disembunyikan. Di permukaan air, pantulanku terlihat pucat. Aku seperti orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Di sana aku menyadari satu hal. Ketakutan bukan lagi datang dari luar, melainkan dari ingatan. Iri hati Raka sudah padam, tetapi bekasnya masih hidup di pikiranku. Seperti abu yang bisa berterbangan kapan saja bila ditiup angin. Saat sore menjelang, kabar datang dari tetangga. Raka tidak pulang ke rumahnya. Ia terlihat berjalan ke arah hutan kecil dekat bukit. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku merasa seperti melihat awan hitam di langit cerah. Aku mencari Pak Wira. Kami berjalan bersama menuju bukit. Jalanan sempit, tanah basah, udara dingin. Setiap langkah terasa seperti membuka halaman baru yang tidak ingin kubaca. Kami menemukannya di dekat pohon besar. Raka duduk memeluk lutut. Matanya kosong, seperti danau tanpa pantulan. "Aku masih mendengar suara," katanya ketika melihat kami.
Bukan lagi menyuruh menyakiti, tetapi mengingatkan aku pada semua kebencianku. Pak Wira mendekat. Itu bukan makhluk lain, itu dirimu sendiri. Raka menutup telinga. Aku takut kembali jadi orang yang sama. Aku duduk di depannya. Takut itu seperti tali pengaman. Ia menahan kita agar tidak jatuh lagi. Ia menatapku. Wajahnya penuh garis lelah. Kamu tidak marah? Aku menarik nafas panjang. Api itu api. Aku sudah cukup terbakar. Hening menyelimuti kami. Angin menggerakkan daun seperti ribuan bisikan kecil. Dalam suasana itu, aku melihat Raka bukan sebagai musuh, melainkan manusia yang tenggelam dalam bayangannya sendiri. Seperti kapal tanpa kompas, ia hanyut mengikuti arus gelap. Pak Wira mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. Ini bukan ritual, ini simbol. Garam mengingatkan bahwa luka perlu dibersihkan. Raka berdiri perlahan. Bahunya turun seolah beban yang lama ia pikul mulai dilepas. Aku ingin pergi sementara, menjauh dari desa. Aku mengangguk. Pergilah seperti orang yang mencari matahari, bukan seperti orang yang lari dari malam. Kami turun bersama. Senja menunggu di ujung jalan, merah seperti luka yang mulai menutup. Raka berjalan lebih dulu. Punggungnya terlihat kecil di antara pepohonan. Malam datang tanpa teror. Tidak ada bayangan di dinding. Tidak ada bisikan, hanya suara jangkrik dan detak jam. Aku duduk sendiri di warung menatap lampu kuning. Cahaya itu seperti pelukan kecil di tengah gelap. Aku memahami sesuatu yang penting. Santet bukan hanya tentang kiriman, melainkan tentang perasaan yang tidak selesai. Jika iri ditanam, takut tumbuh. Jika maaf disiram, damai muncul. Hidup seperti kebun. Apa yang kita rawat, itulah yang memakan ruang. Bab ini berakhir dengan kesadaran sederhana. Cahaya tidak menghapus bayangan, tetapi membuatnya terlihat jelas. Dan selama manusia berani melihat bayangannya sendiri, gelap tidak lagi menjadi tuan, hanya menjadi pengingat bahwa terang harus dijaga. Teror telah melemah, namun cerita belum sepenuhnya usai. Karena luka batin tidak sembuh dalam satu malam, ia sembuh dalam perjalanan panjang, seperti matahari yang perlahan mengusir kabut pagi. Pagi datang tanpa suara gemuruh. Matahari muncul malu-malu, seperti tamu yang takut disambut dingin. Udara terasa ringan, namun hatiku masih menyimpan beban kecil yang belum tahu harus diletakkan di mana. Setelah kepergian Raka menuju arah yang tak ku tahu, desa terlihat seperti halaman buku yang kehilangan satu huruf penting. Tidak ada teror, tidak ada jeritan, tetapi ada ruang kosong yang menggantung. Warung kubuka seperti biasa. Aroma kopi menyebar, bercampur bau kayu tua. Setiap kursi tampak lebih sepi, meski orang tetap datang. Tawa pelanggan terdengar seperti suara dari radio lama, jelas namun jauh. Aku tersenyum, melayani mereka, tetapi pikiranku berjalan di jalan lain. Siang itu Pak Wira mengirim pesan lewat seorang anak kecil. "Datanglah sore ini," katanya singkat. Kalimat itu seperti awan tipis di langit biru. Tidak menakutkan, namun membuat mata terus menatap ke atas. Menjelang senja aku pergi ke rumahnya. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Bayangan pepohonan memanjang seperti jari yang ingin menyentuh tanah. Pak Wira menungguku di teras, membawa semangkuk air dan beberapa lembar daun kering. "Kamu merasa semuanya sudah selesai?" tanyanya. Aku berpikir sejenak. Tenang, tapi tidak benar-benar kosong. Ia mengangguk. Itu tanda masih ada sisa, seperti bau asap di pakaian setelah api mati. Ia mengajakku ke belakang rumah. Di sana ada tanah kecil dengan batu melingkar. Banyak orang mengira bahaya hilang ketika pelaku pergi, padahal jejak perasaan tetap tinggal. Aku duduk di atas batu. Angin sore menyentuh wajah seperti tangan ibu yang menenangkan. Apa yang harus kulakukan? Belajar hidup tanpa takut pada kenangan, jawabnya. Karena kenangan bukan ular, ia hanya kulit lama yang tertinggal. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi terasa berat. Aku pamit ketika matahari tenggelam. Langit merah seperti luka yang mulai mengering.
Malam tiba dengan tenang. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh. Namun menjelang tengah malam aku terbangun oleh rasa dingin di kaki. Seperti ada air mengalir di lantai. Aku bangkit dan menyalakan lampu. Di dekat pintu ada jejak tanah basah. Bukan banyak, hanya satu garis tipis seperti bekas jari diseret. Jantungku berdetak cepat. Aku mengikuti jejak itu sampai ke sudut ruangan. Di sana hanya ada dinding kosong. Aku berdiri lama, tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya bau tanah yang samar. Aku merasa seperti orang yang mendengar gema tanpa teriakan. Teror tidak muncul sebagai badai, melainkan sebagai tanda kecil yang menolak dilupakan. Pagi berikutnya aku membersihkan lantai sampai bersih. Namun rasa tidak nyaman tetap tinggal, seperti noda di kaca yang hanya terlihat saat terkena cahaya tertentu. Hari berlalu, tubuhku sehat, warung ramai. Namun setiap malam aku bermimpi berjalan di jalan berkabut. Tidak ada sosok, hanya langkah sendiri yang terdengar. Dalam mimpi itu aku selalu mencari sesuatu, tetapi tidak tahu apa. Pada hari ketiga, seorang tetangga datang membawa kabar. Raka terlihat di terminal kota, duduk sendirian tanpa tujuan. Mendengar itu dadaku terasa sesak. Ia seperti daun yang terlepas dari pohon, terbang tanpa arah. Aku memutuskan pergi mencarinya, bukan karena takut, melainkan karena tidak ingin cerita ini berakhir dengan tanda tanya. Terminal penuh suara mesin dan manusia. Bau asap bercampur keringat. Aku melihat Raka di sudut, memandangi jalan seperti orang menunggu hujan di musim kemarau. "Rak," panggilku. Ia menoleh. Matanya kosong, tetapi tidak gelap. "Aku merasa masih diikuti," katanya pelan. "Bukan oleh makhluk, tetapi oleh rasa bersalah." Aku duduk di sampingnya. Rasa itu seperti bayangan sore. Ia muncul karena ada cahaya. Ia mensenyum kecil. Aku ingin menjadi orang baru, tetapi bayanganku lama. Tidak ada orang baru tanpa bekas luka. Luka adalah tanda kita pernah hidup. Kami diam lama. Bis datang dan pergi seperti waktu yang tidak peduli pada cerita kami. Raka menarik napas panjang. Aku akan bekerja di luar kota, jauh dari tempat semua ini terjadi. Aku mengangguk. Pergilah seperti benih di bawah angin, bukan sebagai abu. Ia berdiri dan menyalamiku. Tangannya hangat, tidak ada dingin seperti dulu. Itu pertanda sesuatu telah benar-benar berubah. Aku kembali ke desa saat malam tiba. Langit bersih, bintang muncul satu persatu, seperti mata yang mengawasi dengan damai. Warung terlihat kecil, namun terasa aman. Di kamar aku duduk sendirian. Tidak ada jejak tanah, tidak ada bayangan aneh, hanya suara jangkrik dan napas sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, aku merasa tidur tanpa waspada. Sebelum terlelap, aku memahami satu hal. Teror sejati bukan makhluk gaib, melainkan perasaan yang disimpan terlalu lama. Iri adalah api kecil, rasa bersalah adalah asap, dan maaf adalah hujan. Jika hujan turun cukup lama, tanah kembali subur. Bab ini tidak ditutup dengan jeritan atau kegelapan, melainkan dengan langkah pergi seseorang yang pernah tersesat. Jejak masih ada, tetapi tidak lagi menuntun pada lubang. Ia berubah menjadi garis yang mengingatkan, manusia bisa jatuh, namun juga bisa bangkit. Dan di tengah malam yang tenang itu, aku memahami satu hal. Teror sejati bukan makhluk gaib, melainkan cerita tentang penyembuhan. Namun seperti bekas luka di kulit, ia tidak hilang sepenuhnya. Ia hanya tidak lagi menyakitkan, hanya mengingatkan bahwa pernah ada malam panjang yang berhasil kulewati. Hari berganti tanpa tanda bahaya. Matahari terbit seperti lampu yang dinyalakan perlahan di ruang gelap. Desa tampak biasa, namun bagiku, suasana itu seperti rumah yang baru selesai dibersihkan dari debu kebakaran. Tidak ada asap, tidak ada api,
hanya bau kayu hangus yang samar di ingatan. Warung kembali ramai. Suara gelas beradu terdengar seperti lonceng kecil yang mengabarkan kehidupan masih berjalan. Aku melayani pembeli dengan senyum yang lebih ringan. Tubuh tidak lagi diganggu rasa sakit aneh. Malam pun berlalu tanpa mimpi buruk. Namun di dalam dada, ada ruang kosong yang belum terisi, seperti bangku taman setelah seseorang pergi. Aku sering memikirkan Raka. Kepergiannya seperti daun gugur yang hanyut di sungai. Tidak tahu kemana arus membawanya. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar selesai atau hanya jeda sebelum sesuatu muncul kembali? Pak Wira datang suatu sore. Ia duduk sambil memandangi jalan. Setelah badai, manusia sering takut pada awan kecil, katanya. Aku masih merasa diawasi, jawabku. Itu bukan makhluk, itu kenangan, ucapnya. Kenangan seperti bayang-bayang pohon. Tidak berbahaya, tapi bisa membuat orang mengira ada yang mengikuti. Aku mengangguk. Dalam pikiranku muncul gambaran hutan kecil di belakang desa, tempat Raka pernah duduk dengan lutut dipeluk. Aku sadar, rasa cemas bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Seperti anjing penjaga yang terus menggonggong meski pencuri sudah pergi. Malam itu aku berjalan keluar rumah. Langit bersih, bintang terlihat jelas. Angin membawa suara serangga dan dedaunan. Aku duduk di bangku depan warung. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan sunyi datang tanpa menolaknya. Sunyi seperti air tenang. Jika tidak diganggu, ia memantulkan wajah sendiri. Dalam keheningan, pikiranku membuka kembali semua kejadian. Persahabatan, iri, ritual, bayangan, api, hujan. Semua seperti potongan kaca. Jika disusun, membentuk cermin yang memperlihatkan wajah manusia dengan segala luka dan harapannya. Aku tersadar, selama ini aku takut pada santet. Padahal yang paling berbahaya adalah perasaan tidak pernah dibicarakan. Raka memendam iri seperti menimbun bara di bawah kasur. Aku memendam curiga seperti menyimpang duri di telapak tangan. Keduanya sama-sama melukai. Esok paginya, seorang kurir datang membawa surat. Nama pengirimnya membuat jantungku berhenti sesaat. Raka. Tanganku gemetar saat membukanya. Ia menulis bahwa dirinya sudah bekerja di kota pelabuhan. Hidupnya sederhana. Tidak ada ritual, tidak ada bayangan, hanya kerja dan tidur. Ia menulis satu kalimat yang paling kuingat. Aku belajar bahwa iri seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Aku membaca surat itu berkali-kali. Rasanya seperti menerima hujan di musim kemarau panjang. Dadaku hangat. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, aku merasa cerita ini benar-benar bergerak menuju akhir. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Tidak ada jejak tanah di lantai, tidak ada suara asing di malam hari. Warung menjadi tempat berkumpul warga. Tawa anak-anak kembali terdengar. Desa seperti lukisan yang warnanya pulih setelah lama pudar. Namun suatu malam, saat aku hampir tidur, listrik padam. Gelap menyelimuti kamar. Aku menyalakan lilin. Api kecil itu bergoyang seperti napas bayi. Di dinding, bayanganku memanjang. Sekilas aku teringat sosok yang dulu muncul. Jantungku berdetak cepat. Aku berdiri, menatap bayangan itu. Tidak bergerak, tidak mendekat. Hanya bayanganku sendiri. Saat itulah aku sadar. Rasa takut masih ada, tetapi tidak lagi menguasai. Ia seperti sisa rasa pahit setelah minum obat. Tidak enak, namun tanda bahwa penyembuhan pernah terjadi. Aku duduk kembali. Api lilin menari pelan. Aku berkata dalam hati, jika gelap datang lagi, aku tidak akan lari. Aku akan menyalakan cahaya. Malam itu berlalu tanpa gangguan. Saat listrik menyala, aku tertawa kecil. Dunia tidak berubah drastis, hanya cara pandangku yang berbeda. Dalam hari-hari tenang itu, aku belajar analogi baru tentang hidup. Manusia seperti ladang. Jika ditanam iri, tumbuh duri. Jika ditanam maaf, tumbuh padi.
Jika ditanam takut, tumbuh kabut. Jika ditanam berani, tumbuh jalan. Bab ini bukan tentang teror baru, melainkan tentang sunyi setelah badai. Sunyi yang mengajarkan bahwa luka tidak selalu harus disembunyikan, tetapi bisa dijadikan cerita agar orang lain tidak jatuh di lubang yang sama. Aku menutup warung malam itu dengan perasaan ringan. Langit cerah, tidak ada awan hitam, tidak ada langkah aneh, hanya suara jangkrik dan bau tanah basah. Dan di dalam hatiku, aku tahu, kisah ini bukan lagi tentang santet, melainkan tentang manusia yang hampir hancur oleh iri, lalu belajar berjalan kembali. Sunyi bukan musuh, ia hanya ruang untuk memahami bahwa gelap pernah datang, namun terang memilih tinggal. Pagi hadir seperti halaman kosong yang belum ditulisi. Langit bersih, awan tipis bergerak perlahan seperti perahu tanpa dayung. Setelah hari-hari sunyi, hidup terasa seperti napas baru yang belum mengenal lelah. Warung kembali menjadi pusat cerita kecil warga. Gelak tawa, suara sendok, dan aroma kopi bercampur seperti lagu sederhana tentang keberadaan. Namun kedamaian sering datang membawa bayangan halus, seperti kaca jendela yang tampak bening, tetapi masih menyimpan noda air lama. Aku merasakan itu ketika membuka pintu belakang warung. Udara dingin menyentuh kulit, dan di sudut tanah terlihat bekas pijakan samar. Tidak dalam bentuk jejak kaki, melainkan bekas rumput rebah seolah seseorang baru saja berdiri lama di sana. Dadaku berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ingatan. Bekas itu mengingatkanku pada masa ketika setiap tanda kecil menjadi ancaman. Sekarang, aku memandangnya seperti membaca buku lama. Ada cerita, tetapi tidak lagi ada teriakan. Aku menyapu halaman perlahan. Gerakan sapu seperti menulis garis baru di tanah. Setiap debu terangkat seakan membawa sisa kenangan pergi bersama angin. Saat itu aku sadar, ketenangan bukan berarti tanpa bekas, melainkan mampu berdamai dengan bekas itu sendiri. Siang datang dengan cahaya tajam. Pak Wira muncul membawa senyum tipis. "Kamu terlihat lebih tenang," katanya. "Aku belajar hidup bersama bayanganku," jawabku. Ia tertawa kecil. "Bayangan hanya ada jika ada cahaya. Jangan takut pada cahaya hanya karena ia menciptakan bentuk gelap." Kami duduk sebentar. Ia bercerita tentang orang-orang yang datang padanya karena mimpi buruk. Kebanyakan bukan diganggu makhluk, tetapi diganggu pikirannya sendiri. Ucapnya, "Pikiran seperti ladang. Jika ditanami ketakutan, rumput liar tumbuh cepat." Kata-katanya masuk ke dadaku seperti air jernih. Aku teringat Raka. Surat terakhirnya belum lama datang. Ia menulis tentang laut, tentang pekerjaan berat, tentang malam yang sunyi tanpa bisikan aneh. Aku membaca ulang kalimatnya. Aku tidak lagi melihat bayangan, hanya melihat diriku sendiri. Sore itu aku pergi ke sungai kecil di belakang desa. Tempat yang dulu kupakai membasuh wajah ketika semua terasa kacau. Air mengalir lebih jernih. Batu-batu di dasar terlihat jelas. Aku duduk di tepi, menatap arus. Sungai seperti waktu. Ia tidak pernah kembali ke tempat sama, namun selalu membawa cerita lama ke tempat baru. Aku melempar sepotong kayu ke air. Kayu itu mengapung sebentar, lalu terbawa arus. Dalam geraknya, aku melihat gambaran masa lalu, persahabatan, iri, teror, maaf. Semua hanyut perlahan, tidak hilang, hanya berpindah jarak. Malam datang dengan bulan bulat. Cahaya putih menyentuh atap rumah seperti kain tipis. Aku duduk di depan warung, menyalakan lampu kecil. Tidak ada suara aneh, tidak ada bisikan. Hanya angin dan jangkrik. Tiba-tiba teleponku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Isinya pendek. "Aku bermimpi tentangmu. Tidak ada gelap, hanya jalan panjang." Aku tahu, itu Raka. Kalimat itu seperti salam perpisahan sekaligus doa. Aku membalas singkat. Jalan panjang lebih baik dari jalan gelap. Setelah itu aku mematikan layar. Dalam hati, ada perasaan aneh.
seperti menutup pintu lama yang sudah tidak dipakai. Tidak dengan marah, tidak dengan takut, tetapi dengan hormat. Aku masuk kamar dan menatap cermin. Wajahku tampak lebih tua, namun mataku lebih tenang. Aku melihat diriku seperti melihat ladang setelah musim hujan. Ada lumpur, ada bekas pijakan, tetapi juga ada tunas kecil yang siap tumbuh. Aku berbaring tanpa menunggu mimpi. Jika mimpi datang, aku siap. Jika tidak, aku juga siap. Malam berjalan seperti sungai tanpa batu. Tidak tersandung, tidak tergesa. Dalam kesadaran setengah tidur, aku memahami sesuatu. Santet bukan hanya tentang kiriman benda atau ritual gelap. Ia tentang perasaan manusia yang tidak diberi jalan keluar. Ketika perasaan diberi ruang bicara, kegelapan kehilangan rumah. Analoginya seperti rumah kosong. Jika tidak dihuni, laba-laba datang. Jika diisi cahaya dan suara, serangga pergi sendiri. Esok pagi, aku bangun dengan perasaan ringan. Tidak ada sisa dingin di kaki, tidak ada bekas tanah di lantai. Warung kubuka dengan senyum. Hari terasa seperti halaman baru yang siap ditulis. Bab ini tidak ditutup dengan teror atau jeritan. Ia ditutup dengan kesadaran bahwa yang paling menakutkan bukan bayangan di dinding, melainkan bayangan di dalam pikiran. Dan ketika pikiran belajar menerima, bayangan kehilangan bentuk. Aku menatap jalan desa yang panjang. Jalan itu seperti masa depan. Tidak selalu terang, tidak selalu gelap, tetapi selalu bisa dilalui. Dengan langkah pelan, aku menyadari bahwa cerita ini hampir selesai. Yang tersisa hanyalah satu pelajaran sederhana. Luka bisa menjadi cahaya jika tidak disimpan sebagai racun. Dan di tengah hening pagi itu, aku tahu bahwa bab terakhir akan bukan tentang santet, melainkan tentang manusia yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Pagi terakhir datang seperti pintu yang dibuka perlahan oleh tangan yang hati-hati. Langit cerah, awan bergerak tipis seperti kain putih yang dijemur di udara. Desa terlihat biasa. Namun bagiku, semuanya tampak baru. Warung berdiri tenang, kursi tersusun rapi, dan suara burung terdengar seperti salam perpisahan untuk kisah yang panjang. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku tidak lagi pucat seperti bulan yang kelelahan. Ada garis lelah, ada bekas takut, tetapi juga ada cahaya kecil di mata. Seperti tanah setelah banjir, masih berlumpur, namun siap ditanami. Hari itu aku membersihkan seluruh warung. Setiap sudut kusapu perlahan. Debu beterbangan seperti serpihan masa lalu yang akhirnya pergi. Gerakan sapu terasa seperti menulis ulang hidup dengan huruf sederhana. Tidak ada lagi barang aneh, tidak ada kain hitam, tidak ada sisa abu, hanya bau kopi dan kayu tua. Pak Wira datang menjelang siang. Ia duduk tanpa bicara lama, menatap jalan desa yang sepi. "Kamu sudah sampai di ujung cerita," katanya. "Apakah ujung selalu berarti selesai?" tanyaku. Ia tersenyum. "Tidak, ujung hanya berarti kamu tidak lagi berjalan di lingkaran." Kalimat itu seperti matahari yang menyentuh embun. Aku mengerti maksudnya. Semua kejadian bukan untuk membuatku takut, melainkan untuk menghentikan langkah yang salah arah. Persahabatan yang rusak, iri yang tumbuh, gelap yang datang, semuanya seperti papan penunjuk jalan yang kasar namun jujur. Sore itu aku menerima pesan terakhir dari Raka. Isinya pendek namun dalam. Aku belajar hidup tanpa membandingkan. Laut tidak iri pada gunung. Keduanya punya kedalaman sendiri. Aku membaca kalimat itu lama. Dadaku terasa hangat. Seperti menerima surat dari seseorang yang akhirnya pulang dari perang. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi kabut. Hanya manusia yang mengerti bahwa hidup bukan lomba, melainkan perjalanan. Aku keluar rumah dan berjalan ke sungai kecil. Air mengalir jernih. Batu-batu di dasar terlihat seperti mata yang mengamati dengan damai. Aku duduk di tepi dan membiarkan kaki menyentuh air. Dingin itu bukan lagi ancaman, melainkan pengingat bahwa tubuh masih hidup. Dalam aliran itu, aku melihat semua yang telah terjadi. Santet bukan hanya benda kiriman, melainkan simbol dari perasaan yang tidak menemukan tempat bicara.
Iri bukan sekadar cemburu, melainkan luka yang tidak diberi obat. Ketakutan bukan musuh, melainkan tanda bahwa hati ingin dijaga. Analoginya seperti rumah tanpa jendela. Jika tidak dibuka, udara menjadi busuk. Jika jendela dibuka, angin masuk membawa segar. Hidup juga begitu. Jika perasaan disimpan, ia berubah racun. Jika diucapkan, ia menjadi udara. Malam terakhir datang tanpa drama. Bulan muncul bulat seperti mata yang tidak lagi mengintai, tetapi mengawasi dengan lembut. Aku duduk di depan warung dengan secangkir kopi. Tidak ada bayangan aneh di dinding. Tidak ada suara bisik, hanya jangkrik dan detak jam. Aku berkata dalam hati, terima kasih. Bukan pada gelap, tetapi pada pelajaran. Karena tanpa malam panjang, aku tidak akan mengerti arti pagi. Saat lilin hampir habis, aku meniupnya perlahan. Api padam tanpa perlawanan, seperti kebencian yang akhirnya kehilangan bahan bakar. Gelap sebentar menyelimuti ruangan, lalu lampu listrik menyala. Cahaya mengisi ruang, mengusir sudut-sudut hitam. Aku tidur dengan perasaan utuh, tidak menunggu mimpi, tidak menunggu tanda, hanya istirahat seperti orang yang selesai berjalan jauh. Esoknya warung ramai seperti biasa. Anak-anak tertawa, orang tua berbincang. Hidup berjalan tanpa menyebut nama santet, tanpa mengingat ritual. Semua kembali menjadi cerita biasa. Dan justru disitulah akhir sesungguhnya berada. Ketika horor berubah menjadi kenangan, bukan luka. Aku menatap jalan desa yang memanjang. Jalan itu seperti garis kehidupan. Tidak selalu lurus, tidak selalu terang, tetapi selalu bisa dilalui jika kaki mau berlangkah. Kesimpulan terakhir terukir jelas di dalam diriku. Iri adalah api kecil yang bisa membakar hutan persahabatan. Maaf adalah hujan yang memadamkan bara. Takut adalah kabut yang menutupi mata. Keberanian adalah matahari yang membuka arah. Cerita ini tidak berakhir dengan kematian atau kutukan. Ia berakhir dengan pemahaman bahwa manusia bisa jatuh ke gelap bukan karena makhluk lain, melainkan karena perasaan sendiri. Dan manusia bisa kembali ke terang bukan karena jimat, tetapi karena keberanian mengakui salah dan memilih berubah. Aku menutup pintu warung malam itu dengan senyum kecil. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi bayangan. Hanya hidup yang berjalan seperti air sungai, mengalir, membawa masa lalu menuju masa depan. Dan di sanalah kisah ini selesai. Bukan sebagai cerita tentang santet, melainkan sebagai cerita tentang sahabat, iri, luka dan manusia yang akhirnya belajar memaafkan. Jika menurut kalian cerita ini sudah selesai, kalian salah. Karena setelah aku memaafkannya, sesuatu yang tidak pernah kuduga justru terjadi. Apakah santet itu benar-benar berhenti, atau hanya berganti wujud menjadi sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam? Jangan tutup video ini sekarang, karena di bagian terakhir ini, aku akan mengungkap satu pesan yang membuatku sadar. Ternyata, musuh terbesar bukanlah kiriman gaib, melainkan perasaan iri yang hidup di dalam manusia.